Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Keuangan. Saya Alvina Rahmatin dengan NIM 180404039 dan rekan-rekan saya Citra Nur Komaria Helmi dengan NIM 180404053, Alfa Saili Adaba dengan NIM 180404055, Afrida Rahmanda Firdausa dengan NIM 180404065, dan Nani Ariska dengan NIM 180404067. Yang pertama adalah manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah pembiayaan pendidikan atau sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, sehingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. Yang selanjutnya, menurut David Wijaya mengemukakan bahwa manajemen keuangan adalah serangkaian kegiatan mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukaan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Yang dapat disimpulkan adalah manajemen keuangan adalah sejumlah aktivasi yang tersusun secara sistematis dengan sistemik, mulai dari perencanaan, penggunaan keuangan, pengawasan, evaluasi, serta pertanggungjawaban dan pelaporan. Tujuan manajemen keuangan pendidikan. Menurut Chandra WR 2006, ada beberapa macam tujuan manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama yakni meningkatkan penggalian sumber biaya lembaga pendidikan. Yang kedua yakni menciptakan pengendalian yang tepat. Yang ketiga yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan. Yang keempat, yakni meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan. Tujuan yang selanjutnya yaitu meminimalkan penyalahgunaan anggaran dalam lembaga pendidikan. Yang selanjutnya yaitu mengatur dana yang ada agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan begitu, maka dapat dengan mudah mencapai tujuan lembaga pendidikan itu sendiri dan tujuan pembelajaran yang akan diadakan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu membangun suatu sistem pengelolaan keuangan yang sehat, di mana di dalamnya meminimalkan dan menjamin keuangan dari segala tindakan yang kurang baik atau tidak terpuji. Contohnya saja, yaitu korupsi. Nah, yang selanjutnya yaitu meningkatkan partisipasi stakeholder pendidikan dalam pembiayaan pendidikan, di mana stakeholder sendiri adalah sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan dan kepentingan di suatu lembaga tertentu atau di suatu perusahaan tertentu. Nah, untuk adanya stakeholder sendiri itu digunakan untuk adanya pengembangan ke arah yang lebih baik lagi. Menurut Su'atusnan menjelaskan bahwa tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan agar para manajer pendidikan dapat menggunakan dan menggali sumber-sumber pendanaan secara memadai dari berbagai pihak untuk dipergunakan dan dipertanggungjawabkan. Bahasan yang selanjutnya yakni ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Menurut Arwidayanto, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan terdiri dari 4 aspek kegiatan, yakni yang pertama perencanaan anggaran atau budgeting. Budgeting adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif, pencapaian tujuan, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Yang kedua, ada pembukuan atau accounting. Pembukuan atau accounting dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi 2 hal, yakni yang pertama, pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Kepengurusan ini disebut juga dengan istilah kepengurusan tata usaha.
Yang kedua, kepengurusan yang menindaklanjuti urusan yang pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. Hendaknya kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan sekolah. Ketiga, yaitu pemeriksaan atau auditing. Pemeriksaan adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak yang berwenang. Terdapat beberapa bentuk auditing, yakni yang pertama, pemeriksaan laporan keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan apakah keseluruhan laporan keuangan merupakan informasi yang sudah terukur dan terverifikasi sesuai dengan kriteria tertentu. Yang kedua, ada pemeriksaan atau audit. Pemeriksaan audit operasional adalah pemeriksaan atas keseluruhan atau bagian manapun dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Menurut Adi Wianto dan kawan-kawan, pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan keperluan yang dimulai. Prinsip manajemen keuangan pendidikan. Ada 4 macam prinsip manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama yakni transparansi. Transparansi memiliki arti keterbukaan, sedangkan dalam manajemen keuangan pendidikan, transparansi memiliki arti keterbukaan dalam pengelolaan keuangan mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Untuk poin yang kedua yakni akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dimiliki oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang selanjutnya yaitu efektivitas. Efektivitas sendiri adalah ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berhubungan dengan visi dan misi. Nah, suatu lembaga dapat dikatakan mampu mencapai efektivitas jika lembaga tersebut mampu mengelola keuangannya untuk membiayai aktivitas yang telah atau yang ingin dicapai. Fungsi-fungsi manajemen keuangan. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang digunakan untuk mencapai tujuan. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian atau organizing adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Ketiga, ada pelaksanaan atau actuating. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan atau actuating merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian, lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen. Sedangkan, fungsi actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Pelaksanaan atau actuating tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Yang keempat, ada pengawasan atau controlling.
Pengawasan atau controlling merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Tuan Hani Handoko mengemukakan bahwa proses pengawasan memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama, penetapan standar pelaksanaan, yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, yang keempat, pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisian penyimpangan-penyimpangan, dan yang kelima, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Dengan demikian, fungsi-fungsi manajemen ini berjalan saling berinteraksi dan saling kait-mengkait, di mana setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang jelas dan realistis, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengerahan dan pemotivasian seluruh personil sekolah untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kerjanya, dan pengawasan secara berkelanjutan. Fungsi manajemen pendidikan menurut Agustinus yaitu manajemen pendidikan memiliki makna yang sangat luas, yaitu menyediakan informasi kuantitatif yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemangku kepentingan sesuai dengan peranannya masing-masing, yaitu yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah, data kepala sekolah akan dijadikan sebagai landasan kepala sekolah untuk menyusun rencana sekolah, mengevaluasi kemajuan serta melakukan upaya koreksi yang diperlukan. Yang kedua, ada guru dan karyawan sekolah. Data keuangan sekolah berguna sebagai acuan untuk mengetahui kemampuan sekolah dalam memberikan imbal jasa, pemanfaatan pensiun, dan peluang kerja. Yang ketiga, ada kreditur. Kreditur sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi kreditur untuk mengetahui apakah pinjaman beserta bunganya dapat dibayar dengan tempo tertentu. Yang keempat adalah orang tua siswa, mengetahui keberlangsungan hidup sekolah, perjanjian jangka panjang sekolah, dan tingkat ketergantungan sekolah. Yang kelima ada pemasok atau supplier, bahan informasi untuk mengetahui kemungkinan jumlah utang yang dimiliki sekolah pada saat jatuh tempo. Yang keenam ada pemerintah, mengatur aktivitas sekolah dan menetapkan anggaran untuk tahun berikutnya. Menurut Thomas, ada pun tahap-tahap manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah proses kegiatan atau penyusunan anggaran, di mana anggaran digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitasnya pada kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu karakteristik anggaran, yang dibagi menjadi dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan juga sisi pengeluaran. Sisi penerimaan adalah perolehan dana dari sumber dana, seperti masyarakat, wali murid, guru, peserta didik, dan lain sebagainya. Untuk pengeluaran, yaitu dana yang dikeluarkan untuk mencapai suatu capaian tertentu. Yang selanjutnya yaitu fungsi anggaran. Anggaran sendiri digunakan sebagai titik tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan, di mana anggaran juga dapat digunakan sebagai pembuat perencana dan juga menempatkan posisi suatu organisasi tertentu di mana, yaitu bisa saja di posisi yang rendah atau di posisi yang tinggi, di posisi kuat ataupun di posisi yang lemah. Dengan demikian, dapat disimpulkan manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah, sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya. Kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pengawasan, atau pengendalian. Adapun tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.